Selamat datang di Blood Insight, tempatnya untuk berbagi cerita, pengalaman dan juga kisah sukses para UMKM di Kulon Progo. Pada edisi kali ini saya akan membuka dengan pantun nih, biar nanti suasananya itu lebih terbangun gitu ya. Karena kita kan sudah menghadirkan narasumber yang tentunya luar biasa. Makanya saya sambut luar biasa juga dengan pantun. Nanti di sini ada beberapa tim horenya dari tim Blood, nanti bisa kita jawab cakepnya gitu ya Mbak ya. Oke. Pergi ke pasar membeli roti. Wah, tak lupa membeli kue ubi. Selamat datang Mbak Sulfi selaku owner AA Kimbab yang keren sekali. Ya, luar biasa. Ya, pada edisi pertama di Success Story Blood Insight kali ini merupakan salah satu inisiasi dari para konsultan nih, garda terdepan dari Blood Kulon Progo, menghadirkan podcast yang nantinya bisa menjadi media untuk berbagi inspirasi dan juga pengalaman suksesnya para pelaku UMKM di Kulon Progo. Untuk itu nantikan edisi selanjutnya dan juga pastikan ikuti podcast kali ini sampai selesai, karena tentunya pasti akan ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, pada kesempatan kali ini tadi saya sudah spill, apalagi di depan saya udah ada Kimbab nih. Nah, tadi kan owner dari AA Kimbab gitu ya. Dengan nama lengkapnya adalah Mbak Sulfi Nurfianti. Ya, selamat datang Mbak Sulfi. Selamat datang Mbak Tri, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sulfi. Nah, karena kita tadi sudah membuka dengan intro terkait dengan AA Kimbab, ini pasti audiens dan juga para penonton itu kan penasaran gitu ya Mbak, terkait dengan perjalanan cerita dari AA Kimbab sendiri itu seperti apa. Mungkin bisa diceritakan secara singkat terkait dengan proses awal terbentuknya AA Kimbab seperti apa gitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Tri dan Dinas Koperasi Kulon Progo. Saya juga punya pantun pembuka. Waduh, cakep ini. Tolong dibantu cakepnya ya. Oke. Tapi nyontek juga ini. Sarapan pagi lauknya mangut. Cakep. Rasanya gurih bikin ketagihan. Cakep. Produk lokal kualitasnya mumpuni. Cakep. UMKM Kulon Progo jadi andalan. Wow, luar biasa sekali, nggak mau kalah ini pantunnya. Oke, mangga. Oke, jadi kalau untuk AA Kimbab Kulon Progo sendiri itu berdirinya di tahun 2022 dan di sini saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Ibu Iva selaku Kadiskop Kulon Progo yang selalu memberikan dukungan, juga support ya, benar-benar dari awal sampai sekarang memberikan motivasi juga. Untuk Kimbab sendiri dari awalnya yang di 2022 itu hanya sebatas street food dan di situ memang untuk lapaknya juga saya sendiri dari setiap event, terus juga dari dapur rumah ya kan, dan di situ juga saya menangani berdua bersama suami dari bahan-bahan yang benar-benar lokal ya. Memang sih kalau untuk kimbab itu kedengarannya emang makanan khas Korea, tapi di sini dari awal saya tuh terinspirasi dari gimana sih saya membuat menu makanan sehat yang di situ digemari tidak cuman kalangan anak-anak, remaja, tapi juga hampir seluruh lapisan usia, misalnya hampir seluruh lapisan masyarakat. Dan di situ kepikiranlah untuk membuat kimbab karena emang di rumah punya banyak ponakan kalau misalnya liburan, jadi kita buatkan di situ, coba ini bahannya seperti ini, terus kita gulung bareng, dipotong bareng, terus direview nih sama ponakan, nih gimana menurut kalian? Oh ternyata enak kok Bude, lanjut aja gas katanya gitu. Awal-awalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya harga kimbab kita tahu tidak murah misalnya. Kira-kira pangsa pasarnya di Kulon Progo seperti apa kalau untuk kimbab?
dari situ kita coba open PO dan ternyata ada peminatnya, terus mulai dari lanjut ke Car Free Day, lanjut ke event-event kecil. Nah di situ berawal dari meja-meja aja. Ternyata juga animonya bagus dan kemudian di situ lihat ada event waktu itu dari dinas apa ya. Nah dilihat, saya terinspirasi gimana sih caranya untuk jadi binaan dinas gitu kan. Sepertinya lebih terarah. Jadi tidak bekerja sendiri atau tidak usaha sendiri, karena memang saya sendiri basicnya dari dulu emang bisnis, pengennya itu tidak sekedar jualan aja, tapi juga punya kelangsungan untuk jangka panjangnya. Seperti itu. Dan kalau untuk di background saya sendiri sebelum Kimbab itu memang saya seorang digital marketing dan juga trainer. Jadi di situ dari basic saya yang selama ini saya pakai adalah di digital marketingnya. Jadi untuk pemasarannya memang selama ini Kimbab memang full online. Dan untuk saya juga menyadari, saya punya ilmu untuk digital marketing dan juga trainer untuk manajemen. Cuman untuk di bisnis konvensional seperti ini saya masih nol, apalagi di kuliner saya masih nol. Gimana caranya saya itu tidak kerja sendiri, tidak jalan sendiri. Dan akhirnya saya punya niatan untuk saya ingin jadi binaan dinas. Nah mulai dari dinas koperasi seperti itu. Dan di situ awal mula saya bertemu dengan dinas koperasi, ada Ibu Iva, ada Ibu Eni, dan sangat welcome sekali ya, memberikan masukan-masukan mulai dari kemasan, mulai dari produksi dan juga pemasaran untuk tingkat lanjut. Nah seperti itu Mbak Tri. Oke, luar biasa sekali ya, kita tahu dari awal kisahnya gitu ya, dirintis dari kecil-kecilan sampai bisa sebesar ini. Dan juga kita tahu bahwa Kimbab sendiri dari background panjenengan yang dari digital marketing kan bisa berkembang lebih jauh lagi karena tidak berhenti belajar, itu ya intinya nggih teman-teman nggih. Nah tadi juga disebutkan terkait dengan beberapa keunggulan produk itu adalah Kimbab, tetapi juga menggunakan produk lokal gitu ya Mbak ya. Kalau mungkin bisa dijelaskan juga keunggulan lain dari produk Kimbab ini apa ya selain dari produk lokal itu sendiri? Oke, jadi kalau untuk di awal ya, ide pokoknya dari Kimbab itu kan konsepnya adalah makanan sehat dan semuanya emang benar-benar kita masak mulai dari sayurannya, kita pakai yang sayuran segar, contoh kayak kita menggunakan wortel, selada, timun, dan itu semuanya segar ya. Dan kita setiap harinya produksi, jadi tidak ada yang disimpan dari hari kemarin digunakan hari ini. Jadi benar-benar fresh dan by order. Kalau umumnya kan langsung ya prasmanan seperti itu. Nah di situ emang kita sampai sekarang menjaga freshnya dari Kimbab. Supaya apa? Supaya benar-benar konsep makanan sehatnya itu dapat tidak hanya gaya hidup makanan kekinian, bukan, tapi benar-benar dapat kalau konsumsi makanan sehat itu bisa praktis dan sesimpel ini seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi selain pakai bahan lokal yang ada di Kulon Progo khususnya gitu ya, juga untuk mendukung para UMKM lainnya gitu ya Mbak ya, itu juga mengutamakan yang namanya healthy itu ya, kesehatan number one gitu, mengutamakan hal itu. Nah ini juga menjadi salah satu keunggulan yang luar biasa yang diangkat dari Kimbab sendiri dari Mbak Sulfi. Nah kemudian selanjutnya tadi ceritakan terkait dengan awal cerita, namun di sini kami juga masih kepo nih, mungkin motivasi terbesar Mbak Sulfi bikin usaha itu apa sih? Apakah ada yang mendorong mungkin dari keluarga, ayo Mbak Sulfi bikin usaha, atau ada keinginan dari dulu cita-citaku pengen jadi pebisnis nih atau apa gitu Mbak? Mungkin bisa disampaikan, barangkali nanti juga bisa ditekankan gitu ya di akhir untuk mengajak agar semangat juga gitu. Oke, kalau dibilang cita-cita ya emang dari awal dulu kala ya. Untuk saya backgroundnya itu kan memang seorang sebenarnya ya sekretaris yang pengennya itu di kantor ya di awal dulu kala. Cuman semakin lama
Itu malah cintanya tuh ke bisnis. Jadi emang 16 tahun sebelum terjun di kuliner itu emang ikut perusahaan dan juga bisnis. Ya tadi ya sebagai seorang trainer dan digital marketing. Jadi benar-benar untuk apa ya istilahnya cinta dengan dunia bisnisnya itu kuat banget karena emang untuk yang pertama cari rezeki tidak cuman kita sebagai pegawai atau karyawan tapi juga bisa sebagai pebisnis karena kalau dengan pebisnis berarti kita bisa membangun ya namanya sumber daya terus membuka lapangan pekerjaan ya dan pastinya kita jadi salah satu sumbangsih untuk perekonomian daerah ya sebelum ke nasional ke tingkat daerah dulu ya kita lebih mandiri terus juga kita jadi punya sumbangsih nih untuk membuka lapangan pekerjaan dan juga kita bisa lebih aware ya dengan lingkungan karena kalau misalnya kita punya bisnis itu lebih terasanya itu lebih ada empatinya misalnya dengan sesama UMKM jadi teman-temannya itu emang seluruh UMKM dan bukan lagi bicara tentang persaingan tapi bagaimana sih kita itu bisa saling kerjasama, saling memberi keuntungan satu sama lain seperti itu sih Mbak. Kalau bisnis jadi menurut saya itu lebih kompleks, lebih lengkap gitu. Luar biasa. Jadi backgroundnya itu dulu dari kantoran gitu ya Mbak juga ya. Tapi juga ada keinginan lain buat bisnis gitu ya. Nah ini luar biasa. Keluar dari zona nyaman gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah kita tahu kalau bisnis itu tidak jauh dari yang namanya tantangan ya Mbak. Itu kan dalam kehidupan aja banyak tantangan gitu ya. Apalagi di bisnis yang kita tahu dalam perkembangan usahanya itu pasti ada tantangan. Ada saja di bidang produksi misalnya pemasaran dan lain-lain. Nah kalau tantangan terbesar nih yang Mbak Sulfi hadapi itu apa yang paling membekas gitu. Nah itu dan juga cara mengatasinya seperti apa. Apakah dengan datang ke konsultan atau datang ke mana nih atau malah sampai ke dokter deh. Kita kan nggak tahu gitu ya. Nah mungkin bisa disampaikan. Ya kalau untuk tantangannya selama ini lebih ke untuk produksi ya. Untuk produksinya selama ini manajemen seperti tadi di awal saya sampaikan kalau saya benar-benar nol ya untuk di F&B ini belum punya basic, belum punya dasar jadi tantangan saya di produksi itu memang gimana sih untuk saya sudah milih kimbab dan gimana caranya kimbab saya itu fresh tapi juga dan itu kan produksi tiap hari. Nah gimana caranya mengantisipasi supaya tidak membuang produk ya istilahnya tidak banyak produk waste-nya di situ harus punya siasat. Nah di situ kan saya jadinya banyak konsultasi, banyak googling gitu ya. Nah sampai sekarang bisa mendapatkan formulanya sendiri supaya bisa menjaga produksi tetap fresh tiap harinya tanpa banyak melakukan pembuangan bahan-bahan seperti itu Mbak untuk produksi ya. Ya. Kalau untuk pemasarannya emang dari awal saya sendiri gitu kan dari awal emang sendiri untuk digital marketingnya. Nah tapi sekarang sudah ada dari dinas gitu kan sudah mulai dari mulut ke mulut. Nah seperti itu jadinya lebih lancar lagi kalau untuk pemasarannya seperti itu. Dan emang awalnya itu emang susah banget sih karena namanya bangun brand berarti kayak babat alas ya. Apalagi di Kulon Progo sudah banyak kimbab yang umumnya pada tahu prasmanan langsung ambil. Nah dan di sini untuk mengenalkan kimbab yang fresh by order situ memang awal mulanya berat tapi lama kelamaan saya menggunakan sosial media saya kayak TikTok, Instagram, Facebook ya dan juga WhatsApp yang sampai sekarang masih berjalan dan alhamdulillah udah bisa ya brandnya udah mulai dikenal. Oke luar biasa. Jadi meskipun ada tantangan itu tapi tetap ada strategi gitu ya Mbak yang dilakukan. Karena memang kalau bisnis itu kita harus memang mindsetnya memang harus bagus dan juga untuk penyelesaiannya juga harus bagus gitu ya. Nah tadi juga di spill terkait dengan media sosial kan
Ya, kita tahu ya, Mbak Sulfi ini backgroundnya dari digital marketing, pasti menguasai dan juga tahu terkait dengan pentingnya media sosial seperti itu, Mbak. Nah, kalau mungkin dari segi lain, apakah ada semacam strategi khusus untuk menaikkan branding dari AA Kimbab ini sendiri, Mbak? Karena kalau kami lihat perkembangannya kan AA Kimbab ini luar biasa ya, Mbak ya. Jadi naiknya itu kan cepat gitu ya, naik kelasnya itu. Nah, itu mungkin bisa disampaikan juga selain dari media sosial, apakah ada lain misal pakai iklan atau pakai kerjasama, nah atau hal lain yang dilakukan Mbak Sulfi atau setiap malam tahajud gitu ya. Ada amalan khusus yang dilakukan untuk menaikkan bisnisnya ini. Nah, barangkali bisa kita tiru gitu, Mbak. Oke, kalau untuk ibadah kayaknya rahasia di belakang aja ya. Oke, jadi kalau kita bicara soal bisnis nih, misalnya sekarang rahasianya untuk pemasaran ya, yang awalnya saya sendiri digital marketing, terus ikut pameran sana sini, misalnya dari meja ke meja, tenda stand ke stand misalnya. Nah sekarang itu mulai dari tahun 2024 ya kayaknya ya, di situ saya sudah mulai masuk atau bergabung dengan Pay on Pro dari Dinas Koperasi gitu. Oke, nah ini berkaitan dengan topik pembahasan selanjutnya ya berarti. Oke ya, terkait Pay on Pro ini mungkin ada beberapa audiens yang belum tahu nih Mbak terkait dengan Pay on Pro. Jadi Pay on Pro ini kami informasikan bahwa ini adalah salah satu marketplace lokal yang ada di Kabupaten Kulon Progo yang tentunya dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu upaya untuk memihak kepada UMKM lokal di Kulon Progo untuk fokus pada pemasaran digital. Jadi kita tidak hanya fokus pemasaran secara offline tetapi juga memberikan ruang kepada UMKM lokal untuk memasarkan produk secara digital. Nah, kita pasti kepo nih sukses story dari Mbak Sulfi yang sudah menggunakan Pay on Pro dalam pengembangan usahanya. Nah, kita kan sudah tahu Pay on Pro tadi apa ya. Nah, kemudian saya ingin tanya terkait dengan first time gitu ya. Kali pertama Mbak Sulfi tahu terkait dengan Pay on Pro ini dikasih tahu siapa, kemudian juga apakah langsung tertarik atau insight-nya itu bagaimana Mbak? Impresi pertama ketika mendengar Pay on Pro itu apakah langsung wah bagus ini peluang ini atau wah enggak aja gitu atau bagaimana nih? Ya, jadi kalau memang pemasarannya di awal tadi seperti itu ya, dari sosial media gitu kan, terus saya nyebar brosur, terus dari mulut ke mulut, membuat diskon-diskon. Nah terus lanjut lagi dengan Pay on Pro. Awalnya itu karena memang saya dari awal memang sudah berniat untuk mengembangkan bisnis, tidak sekedar jualan, karena memang pengennya tuh jangka panjang. Jadi saya sudah niatkan untuk mengikuti seluruh akun-akunnya dinas ya, Dinas Koperasi, Kulon Progo dan juga DIY. Di situ sudah saya ikuti setiap perkembangannya dan dapat informasi ya, pertama tentang Pay on Pro ini untuk pendaftarannya. Saya ingat banget ya, membekas tuh sampai sekarang. Dan di situ tuh ikut yang gelombang pertama di awal Pay on Pro yang dulunya Blabli ya, sekarang dari branding. Dan di situ awalnya itu saya datang untuk menghadiri Pay on Pro, padahal itu saya baru 1 jam turun dari bis perjalanan dari Jawa Timur. Ya, jadi 10 jam. Dan itu jadi tidak tidur, tapi memang sudah diniatkan saya pengen ikut. Nah ini berarti awal tahun saya untuk bergabung dengan benar-benar masuk di Dinas Koperasi nih, jadi binaannya Dinas Koperasi. Di situ udah diniatkan banget untuk bergabung. Benar-benar ingin tahu Pay on Pro itu seperti apa sih, terus nanti itu bakal seperti apa. Di situ benar-benar datang dengan niat ya, niat untuk masuk ke Pay on Pro, dan ternyata luar biasa sih animonya dapat dari Pay on Pro itu, dari pelanggan-pelanggan baru, dan yang tahun-tahun pertama hanya fokus ke pelanggan umum, masyarakat umum. Nah setelah masuk di Pay on Pro ternyata membuka lembaran baru, yaitu pelanggan-pelanggannya jadi nuansanya baru.
dengan Bapak Ibu ASN Kulon Progo, dan di situ emang animonya udah bagus. Terus juga beliau-beliaunya sangat welcome, selain memberikan pesanan masuk ya, ini orderan, juga memberikan input, saran, kritikan seperti itu, benar-benar membantu dan membangun untuk kita sih, benar. Sampai sekarang kerasa banget bedanya. Oke, luar biasa. Jadi ini juga salah satu testimoni gitu ya Mbak, yang benar-benar dirasakan dari Mbak Sulfi. Mulai dari dapat pelanggan baru gitu ya, mulai dari promosi produk kan juga bisa membantu itu ya Mbak PO Pro. Kemudian juga pastinya ada peningkatan pesanan dari para ASN, karena di PO Pro ini ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, ASN wajib belanja. Nah ini keberpihakan dari ASN untuk UMKM lokal di Kulon Progo. Kemudian juga ini kan juga menarik konsumen untuk lebih percaya, trustnya itu terbangun dengan akibat dengan adanya PO Pro ini. Jadi manfaatnya benar-benar terasa untuk UMKM lokal di Kulon Progo. Nah kemudian kalau menurut Mbak Sulfi nih yang sudah menggunakan PO Pro, berarti selama berapa tahun ini Mbak? Kalau 2 tahun. Nah sudah 2 tahun menggunakan PO Pro. Kalau menurut Mbak Sulfi, kalau dianalisa gitu ya Mbak, menurut pakar digital marketing gitu ya, apa sih sebenarnya kelebihan dari PO Pro ini menurut Mbak Sulfi gitu ya? Dan mungkin juga kalau Mbak Sulfi ada segi kekurangan yang juga dianalisa gitu, mungkin juga disampaikan agar nantinya juga ada pengembangan gitu. Oke, jadi kita analisa kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi kita jangan cuma ngejudge orang ya, kurangnya apa, lebihnya apa, kita coba kasih masukan ke program pemerintah. Oke, boleh nih, jadi deg-degan saya kalau ngasih masukan nih. Terbiasa santai aja. Terbiasa nyari masukan soalnya. Oke. Jadi kalau untuk kelebihan dari PO Pro itu yang saya suka, saya selama ini emang nyebutnya untuk PO Pro itu marketplace-nya Kulon Progo. Jadi emang di situ banyak ya produk-produk UMKM Kulon Progo, tidak cuman kuliner, F&B, tapi juga ada craft dan fashion. Nah di situ sudah tergolong lengkap ya untuk PO Pro sendiri, isinya kita tinggal masuk, daftar ya, terus juga langsung ketik aja nama produk atau brand dari UMKM yang ingin kita order produknya seperti itu. Dan kalau untuk jadi lebih gampang sih Mbak, tinggal scroll aja sebenarnya, kayak mirip-mirip Shopee ya. Cuman bedanya di sini kalau untuk PO Pro tadi diminta masukannya, mungkin saya kemarin juga udah sedikit memberi masukan, sedikit aja, tidak banyak. Jadi notifnya sih ya, yang perlu ditambah itu notifikasi. Jadi notifikasi supaya langsung masuk ke WhatsApp UMKM. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang lainnya menurut saya udah lengkap sih kalau untuk standar di Kulon Progo atau di kabupaten ya. Jadi lebih mudah. Terus sekarang juga sudah ada sistem COD-nya, jadi lebih nyaman juga untuk pelanggan. Jadi kalau untuk UMKM harapannya memang bisa benar-benar menggunakan PO Pro ini, bisa masuk ke PO Pro karena kita benar-benar dapat binaan juga dari Diskop, diberikan kemudahan ya untuk masuk ke PO Pro. Tapi lagi-lagi saya ya sebagai bukan mantan sih, sampai sekarang juga masih di digital marketing ya. Jadi tidak hanya fokus ke satu platform. Misalnya sekarang ada PO Pro, jadi kita tidak serta-merta hanya menggantungkan di PO Pro aja, tapi juga setiap kita dengan pelanggan kita nih, misalnya entah itu pelanggannya datang ke warung atau datang ke stand kita di pameran, datang ke booth atau WhatsAppan, nah itu kita bisa sama-sama untuk menawarkan ya, mengajak. Kalau misalnya ya, kalau dulu ya PO Pro itu hanya untuk Bapak Ibu ASN. Tapi sekarang PO Pro udah umum nih, bisa untuk masyarakat. Jadi kita bisa sama-sama, untuk kita para UMKM, kita bisa sama-sama mengajak pelanggan kita untuk bisa berbelanja lewat PO Pro. Entah itu karena sekarang emang mudah ya untuk PO Pro, tinggal buka, klik, langsung ke WhatsApp, screenshot langsung ke WhatsApp, seperti itu. Oke.
Oke, luar biasa. Tadi juga disampaikan ajakan nih untuk UMKM Kulon Progo yang belum bergabung ke POMPRO. Maka dari itu karena sudah ada banyak sekali testimoni dan juga kelebihan yang disampaikan dari Mbak Sulfi yang benar-benar membuktikan dari pemanfaatan POMPRO ini. Untuk itu mari kita dukung bersama program pemerintah, dan sebagai pelaku UMKM tentunya kita juga harus memaksimalkan gitu ya, mengoptimalkan apa yang ada khususnya untuk pemasaran digital, karena itu kan nantinya juga memberikan dampak nyata, dampak positif untuk usaha Bapak Ibu sekalian, untuk para pelaku UMKM di Kulon Progo. Nah, berbicara terkait dengan program pemerintah, tentunya tidak hanya berhenti di POMPRO yang ada di Kulon Progo, tetapi di ranah daerah istimewa Yogyakarta juga selalu ada hal yang istimewa, seperti halnya Sibakul Jogja. Sibakul adalah market hub Jogja sebagai salah satu sistem informasi pembinaan koperasi dan juga UKM daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di Sibakul ini ada fasilitasi yang keren banget nih, yang benar-benar dianggarkan, diprioritaskan gitu ya oleh pemerintah untuk membantu para UMKM di daerah istimewa Yogyakarta dengan fasilitasi gratis ongkir. Nah, itu kan sangat-sangat membantu. Nah, ini Mbak Sulfi juga salah satu UMKM yang memanfaatkan fasilitasi gratis ongkir dari Sibakul Jogja. Nah, kita juga pasti akan kepo ini, kira-kira menurut Mbak Sulfi fasilitas dari free ongkir ini membantu atau tidak tuh Mbak, atau kalau menurut pengalaman panjenengan sudah berapa kali kirim, atau berdasarkan pengalaman itu bagaimana kesannya gitu Mbak selama ini? Oke, jadi emang kalau namanya gratis ongkir ya itu sangat membantu Mbak. Apalagi kalau misalnya kayak kita nih para wanita nih belanja pasti senangnya itu yang gratis ongkir. Betul. Kalau misalnya dibilang belanja tapi harus tambah ongkir itu ya mikir sih sebenarnya. Padahal ongkirnya itu misalnya cuma nambah 5.000 tapi tetap aja nek perempuan itu ya tetap aja nambah gitu. Namanya juga perempuan. Ya, benar sekali. Jadi emang gratis ongkir dari Sibakul itu emang benar-benar membantu ya, efeknya juga terasa baik untuk di UMKM, untuk di saya sendiri selama ini, terasa juga untuk di drivernya. Karena selama ini emang saya untuk di Sibakul seringnya pakai beberapa ini ya, karena emang makanannya juga hanya istilahnya tidak bisa bertahan lama, jadi langsung konsumsi. Jadi menggunakan untuk Sibakul ini emang sangat-sangat membantu, baik itu untuk yang di sekitar Wates, bahkan saya juga beberapa kali menggunakan itu se-Kulon Progo sampai Samigaluh, Lendah, bahkan ke Purworejo, Jogja Kota ya, sampai ke Bantul, Sleman, itu saya menggunakan Sibakul seperti itu. Oke, jadi benar-benar sudah dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Jadi apa salahnya sih pelaku UMKM di Kulon Progo maupun di DIY juga memanfaatkan dari program pemerintah ini agar nantinya juga bisa menaikkan omset gitu ya untuk usaha dari para pelaku UMKM. Nah, kita juga tahu bahwa fasilitasi free ongkir ini kan juga bisa menarik daya tarik konsumen juga ya Mbak, karena yang sudah diceritakan tadi, orang kalau lihat free ongkir langsung wah gitu, apalagi ada diskon gitu ya, langsung serbu. Nah, ini apalagi jajanan kekinian seperti kimbap ini kan luar biasa. Nah, selanjutnya kalau menurut pandangan dari Mbak Sulfi ini selaku UMKM gitu ya, UMKM lokal yang sudah dibina oleh instansi terkait, Dinas Koperasi di Kulon Progo dan juga Dinas Koperasi di DIY juga ya Mbak ya, melihat adanya program pemerintah seperti tadi POMPRO dan juga Sibakul, apa respon yang Mbak Sulfi berikan atau penilaian, atau mungkin mau dikasih rating bintang 5 gitu atau jempol 10 gitu. Kira-kira kalau menurut Mbak Sulfi peran fasilitasi pemerintah ini seperti apa, dan mungkin ratingnya atau penilaiannya itu bagaimana Mbak? Oke, jadi emang untuk selama ini yang sudah sangat berpengaruh ya untuk bisnis Kimbap sendiri atau Adiva ini, kalau mau diberi rating, saya mau beri rating 5 dan itu sangat memuaskan untuk kami.
Wow, tepuk tangan luar biasa, bintang 5 ini. Ya, 5 bintang, 5 jempol, 5 aplosan ini. 5 sama ya, sempurna. Betul sekali. Oke, luar biasa. Jadi merasakan ya Mbak adanya program pemerintah benar-benar berdampak bagi Mbak Sulfi selaku pelaku UMKM, dan ini harapannya juga menjangkau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kulon Progo maupun di Jogja khususnya. Oke, kemudian berbicara terkait dengan tadi kita sudah membicarakan banyak terkait dengan awal mula usaha, perkembangan usaha, tantangan yang dihadapi, bahkan juga pemanfaatan fasilitas pemerintah nih. Setelah melakukan perjalanan yang banyak sekali tadi, melewati gunung, melewati lembah gitu ya, itu saya pengen tahu nih, prestasi apa sih dari AA Kimbab yang sudah dicapai sejauh ini gitu ya, memenangkan apa nih gitu. Gak mungkin kalau cuma juara makan kerupuk ya. Ini pasti juaranya banyak. Nah ini bisa jadi inspirasi juga bagi para pelaku UMKM agar nantinya semangat ikut kompetisi seperti halnya AA Kimbab nih. Monggo. Oke, prestasi ini ya. Aduh, kalau soal prestasi ini apa ya prestasinya AA Kimbab ya. Jadi kalau saya berbisnis memang basicnya tidak mau bersaing dengan siapapun dan orang lain, tapi di situ saya berkaca dari saya yang sebelumnya dan sekarang, kira-kira apa perkembangan dari bisnis saya selama ini. Nah di situ emang prestasi yang saya rasakan dari pertumbuhan AA Kimbab dari awal mula masih bayi sampai sekarang mulai bertumbuh. Di situ sudah punya prestasi tadi ya, itu salah satunya emang berkat Peon Pro lagi, dan di situ akhirnya si AA Kimbab ini atau produk-produk dari Kimbab itu bisa hadir di meja para pemimpin ya, para bapak ibu kadis saat beliau-beliau itu ulang tahun. Nah di situ emang saya jadi terharu. Dan hampir setiap tahun ya ada beberapa dinas menggunakan birthday Kimbab, karena emang untuk produknya Kimbab itu tidak hanya berupa box seperti ini, tapi ada birthday Kimbab juga, ada hampers. Nah di situ emang bisa tersaji di depan para bapak ibu kadis sebagai hadiah ulang tahunnya beliau. Itu merupakan momen yang cukup berharga juga buat kami. Oh ternyata sudah punya tempat sebegitu jauh untuk Kimbab sampai bisa jadi kepercayaan untuk disajikan jadi hadiah ulang tahun untuk Bapak Kadis, Ibu Kadis seperti itu salah satu prestasi yang kami rasakan. Oh ternyata kita sudah punya tempat nih, tidak hanya untuk di masyarakat umum tapi juga untuk di ASN Kulon Progo seperti itu. Bahkan hampir di setiap tahun juga kami dapat pesanan untuk hampersnya itu untuk lebaran, dan itu juga masuk dari Peon Pro, bisa sampai 1 juta omset gitu kan, 1 juta omset hanya untuk hampers ya. Hampers yang biasanya itu sesuatu yang menurut kita itu wah berharga, entah itu barang pecah belah dan lain-lain, tapi sekarang jadi hampersnya Kimbab, dan mereka rela untuk beliau-beliau itu rela untuk mengeluarkan uang segitu ya dengan Kimbab. Oh berarti kita udah punya tempat nih, tidak hanya sekedar makanan ringan ya, tidak hanya sekedar makanan kekinian, tapi bisa masuk ke ranah sampai yang jadi penghargaan, jadi hadiah seperti itu di hari lebaran untuk Bapak Ibu ASN. Itu juga satu prestasi dan kebanggaan, kemajuan untuk kami Kimbab. Gitu. Luar biasa. Jadi kita juga belajar bahwa prestasi itu bukan soal kompetisi aja gitu ya Mbak. Kita tidak perlu melulu untuk melakukan kompetisi atau membandingkan diri dengan orang lain gitu ya, untuk menjadi orang yang lebih paling gitu ya. Tetapi kepercayaan, sekali lagi kepercayaan itu juga menjadi salah satu pencapaian besar, apalagi dipercaya oleh orang-orang hebat gitu ya. Kemudian juga dari sisi omset, pastinya dari AA Kimbab ini meskipun tidak di-spill gitu ya omsetnya berapa nih, saya yakin pasti ada banyak sekali peningkatan omset karena ada pemanfaatan program pemerintah tadi. Dan ini juga salah satu komitmen luar biasa dari Mbak Sulfi yang benar-benar buat komitmen
komitmen untuk menjadi UMKM binaan dari dinas-dinas terkait sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dan juga mendapatkan pencapaian dari segi usaha yang berkembang, omset yang naik dan juga branding yang semakin kuat. Nah, itu juga bisa kita pelajari ya. Nah, selanjutnya terkait dengan tadi kan sudah membahas terkait dengan tantangan dan lain sebagainya, mungkin kita sedikit lebih masuk ke sisi yang edukasional dan juga motivasi nih. Kita udah kayak motivator ini di sini, kita akan menjadi Mario Teguh atau kalau cewek itu kayak Najwa Shihab ini, Mbak Sulfi Shihab ya. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Sulfi yang sudah malang melintang di dunia bisnis ini, pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum khususnya di luar sana agar bisa menjadi wirausaha atau bisa menjadi pengusaha? Karena kita tahu Mbak Sulfi aja awalnya kerja kantoran loh, tetapi tertarik untuk masuk ke bisnis. Nah, kira-kira pesan apa yang disampaikan kepada masyarakat untuk memulai nih? Yang penting memulai dulu gitu ya, dan juga tidak ragu-ragu, seperti apa Mbak? Oke, kalau dibilang pesan itu saya merasa tua padahal masih sangat muda. 17 tahun ini. 17 tahun plus ya. Oke. Jadi kalau untuk saya sebenarnya tidak ada niat untuk menggurui ya ataupun pesan, tapi ya berbagi ya pengalaman selama ini, mulai dari kantor dan juga beralih ya switch career ceritanya jadi bisnis, dan di situ ajakannya, yuk mari kita sama-sama untuk membangun bisnis, tapi dimulai dari niatnya dulu, dimulai dari niat, dimulai dari jiwanya dulu ya, karena kalau misalnya datangnya tidak dari hati itu akan berat sekali. Karena kalau misalnya datangnya hanya dari pikiran, pasti yang dicari nanti produk. Aku produknya apa ya, modalnya berapa ya, itu nanti yang ada malah nggak jalan sama sekali. Tapi kalau misalnya datangnya dari niat dulu, saya pingin punya bisnis, saya pingin jualan dulu deh. Nah, kira-kira kalau sudah pingin ada niatan seperti itu, otomatis kita akan cari cara nih, pasti punya ide-ide sendiri. Karena setiap orang itu memang dibekali dengan banyak inspirasi. Hanya saja yang menghalangi itu tadi ya, ada ketakutan-ketakutan dan lain-lain. Nah, gimana sih cara mengatasi ketakutan itu? Cara mengatasi ketakutan untuk saya selama ini itu lebih melihat satu peluang, yang kedua melihat siapa yang bisa saya gandeng. Saya tidak boleh jalan sendiri. Saya harus mencari orang yang tepat, tidak sekedar nanya ke tetangga misalnya, nanya ke orang yang lewat, tapi saya harus menggandeng. Nah, di sini karena saya ingin bisnisnya itu jangka panjang, long term, jadi saya menggandeng dinas ya, dinas koperasi, Kulon Progo dan juga provinsi. Supaya apa sih? Supaya saya punya arahan yang jelas nih, saya harus apa. Kalau saya memang masih nol soal bisnis konvensional seperti ini, F&B, jadi saya punya tekad memang belajar ya, ikut pelatihan A, B, C, di situ saya ikuti. Kenapa? Karena memang investasi leher ke atas itu penting banget, tidak hanya sekedar jualan. Karena kalau kita hanya pengennya jualan, otomatis kalau misalnya omsetnya turun, sepi atau musim hujan tapi ternyata dompetnya kemarau, nah disitu kan akhirnya dismotivasi ya kan, jadi lemes. Nah, makanya penting banget untuk kita yang pengen bisnis itu cari ilmu sebanyak-banyaknya, mendekati tempat yang punya banyak ilmu. Nah, di sini untuk dinas koperasi memberikan banyak fasilitas, banyak sekali workshop, BIMTEK ya, pelatihan-pelatihan yang memang untuk menguatkan mental kita, untuk memberikan wawasan dan ilmu untuk kita. Itu memang penting banget supaya kita tidak jadi pebisnis, jadi pengusaha itu tidak mudah down, tidak mudah stres seperti itu. Karena kalau untuk tantangan itu setiap pekerjaan pasti banyak tantangannya, pasti ada tantangannya. Nah, caranya supaya kita tetap bertahan, tetap bisa dapat solusi adalah kita harus selalu mengisi pikiran kita dengan ilmu dan ilmu seperti itu, Mbak.
Luar biasa sekali, pokoknya belajar sepanjang hayat gitu ya kalau mau jadi pebisnis gitu ya. Tadi juga disampaikan kita harus punya partner ya Mbak ya. Ini apakah maksudnya UMKM nggak boleh jomblo Mbak? Gitu ya. Partnernya itu beda lagi ya. Gitu dijelaskan ya, bukannya nggak boleh jomblo tapi punya partner atau mentor yang bisa diajak untuk bekerja bersama gitu ya. Betul Bukannya. Oke, bercandaan aja nih. Oke, selanjutnya kalau dalam tren-tren di sosial media itu ada yang berikan 3 kunci khusus. Nah, kalau di sini saya mau kasih challenge berikan 3 kata kunci nih Mbak. 3 kata kunci khusus untuk UMKM bisa naik kelas. Apa nih Mbak kita kira-kira? 3 aja nih. 3 aja ya. Tiga. Oke. Yang pertama adalah cobalah. Cobalah. Oke. Tulis dulu nih. Oke, mencoba yang ya. kedua, yang kedua adalah berani berdiri. Berani berdiri. Oke, satu lagi. Yang ketiga, punya partner. Oke. Partner bukan berarti hanya pasangannya aja ya, tapi partner untuk membimbing kita supaya selalu bisa level up. Kalau misalnya lagi down motivasi, ada yang memberikan motivasi lagi seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi 3 kata kuncinya teman-teman dicatat dan diingat-ingat. Yang pertama adalah mencoba. Kalau enggak dicoba ya gimana mau tahu itu ya Mbak ya. Kedua adalah berani. Nah, berani untuk memulai usaha, berani mengembangkan usaha, berani promosi, itu juga salah satu hal yang perlu dilakukan. Kemudian juga punya partner. Jangan sendirian. Kalau udah sendirian itu ngerasa sunyi gitu ya, ngerasa enggak punya motivasi, gimana mau ngembangin usaha gitu kan nantinya. Oke, ini kata kunci penting nih. Kemudian ada challenge lagi. Nah, biasanya kan kalau motivator itu ditutup dengan semacam quotes atau kita nyebutnya kalau di edisi talkshow atau podcast kayak gini adalah closing statement gitu ya. Mungkin quotes apa atau ini juga bisa direkam ya, quotes of the day. Nanti dibikin story WA gitu ya atau story Instagram itu. Quotes dari Mbak Sulfi, jeng 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 gitu. Apa ya quotesnya ya? Oke, jadi kalau untuk quotes hari ini, mari kita memulai untuk prestasi diri seperti itu. Mari kita memulai untuk prestasi. Wow, luar biasa sekali. Mari kita memulai untuk prestasi. Sekali lagi prestasi bukan hanya tentang kompetisi tetapi juga menjadi lebih baik dari versi diri kita yang kemarin dengan versi sekarang lebih baik lagi. Itu juga salah satu prestasi yang perlu kita apresiasi. Dan jangan lupa self reward. Self rewardnya dengan apa? Tentunya dengan makan AA Kimbap. Nah, sejalan dengan hal itu kita juga pastinya akan mengenali lebih dekat AA Kimbap ini, apakah dengan mendengarkan promosinya atau dengan kita mencicipi. Nah, mungkin kita promosi dulu ya Mbak ya. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan lokasi standnya atau mungkin nomor WhatsApp yang bisa dihubungi atau Instagram yang bisa di follow gitu, atau ada marketplace lain yang bisa kita jangkau gitu Mbak. Karena di sini udah ada nih. Nah, ayo silakan Oke, siap. Dicoba. Cobain sekarang atau nanti ya. Oke, jadi kalau untuk kimbap sendiri, di sini kita punya 8 varian ya, ada yang isian varian sosis dan semuanya untuk kimbap, karena kimbap ya bukan sushi. Jadi basicnya itu emang ada sayur seperti wortel, terus selada dan juga timun. Nah, tinggal proteinnya nih, proteinnya bisa bebas pilih ya. Yang kita sediakan ada sosis, ada crab stick, salmon stick. Di sini juga ada tuna. Tunanya juga matang ya, karena emang kita ambil tema kimbap, jadinya semuanya serba matang. Dan juga ada beef barbecue, ada chicken teriyaki juga. Sini semuanya matang dan full ya untuk bumbunya. Dan untuk di mana sih bisa mendapatkan? Untuk mendapatkannya kita ada standnya di alun-alun, ada di halaman Indomaret di Katamso, ada di Jalan Mutihan juga. Dan sama ini kita sudah membuka di Grab dan GoFood. Tinggal diketik aja Kimbap Kulon Progo. Di situ sudah sangat lengkap. Semua menu dari kimbap ada, tidak hanya yang porsi sekali makan, sekali konsumsi seperti ini, tapi juga ada hampers, bento, dan lain-lainnya.
Dan kalau untuk dari Instagram AA Kimbab sendiri bisa di follow AA Kimbab Kulon Progo. Kimbabnya pakai P bukan B. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Kita sudah tahu ya terkait dengan kisahnya Mbak Sulfi, dengan kisah inspiratifnya dalam membangun usaha, dan juga terkait dengan AA Kimbab yang tentunya lezat sekali ini. Nah, nantinya kita juga pasti akan ada edisi lain yang lebih seru dan juga lebih menginspirasi. Tentunya kali ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Sulfi yang sudah berkenan hadir dan juga membagikan cerita, inspirasi dan juga pengetahuan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat dengan apa yang sudah disampaikan, pesan-pesan yang sudah disampaikan Mbak Sulfi. Jangan lupa dicatat dan juga dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya gimana ya Mbak ya. Ya, Mbak Sulfi terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama ini ya, selama berjalannya acara ini. Nah, kita nanti akan lanjutkan edisi selanjutnya dengan tentunya kisah sukses inspirasi dari UMKM lokal Kulon Progo yang pastinya terus menginspirasi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Kita dadah dulu Mbak sebelum kita makan Kimbab nih. Oke. Dadah, kalau kepingin jangan lupa order ya. Nah ini dia. Sampai jumpa.